Dulu kecelakaan lalu lintas ada dua, tabrak atau tabrak mati katanya. Waduh, saya kaget juga. Itu dulu ya, dulu penjinak bom, kemudian ada juga gas air mata. Pas saya diskusi, itu harus disertifikat katanya. Luar biasa. Saya pikir ya udah tugas brimob itu ya lemparin aja itu gas-gas itu. Ternyata itu harus disertifikat. Waduh. Yang makin membuat saya bahagia dalam seumur hidup saya, ulang tahun saya ada di Mako Brimob. Yang akan dilaksanakan kegiatan fitness dari One Terror Brimob dan fitness tindak pidana lalu lintas. Ini kan perlu berawal dari kasus kanjuruhan. Kan dipertanyakan kan bukan masalah pertama memang gas air mata. Ujung-ujungnya kan siapa yang memegang gas air mata? Nah ini jadi masalah Pak. Maka itu dari berawal dari kasus itu pentingnya suatu sertifikasi. Karena itu juga dalam kegiatan kami, dalam penanganan seperti itu tidak boleh khusus kayak contoh kita memegang gas air mata itu tidak boleh dan kalau orang tidak sertifikasi lalu buat aturan seperti itu nyetir water cannon itu harus tersertifikasi. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Bapak Syamsi Hari, yang saya hormati Wadan Korbrimob Polri Bapak Irjen Polisi Ramdan Hidayat, Direktur Penegak Hukum Korlantas Polri Bapak Brigjen Pol Pak Faisal, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Bapak Penta Peturun, Kepala Sekretariat BNSP Bapak Muhammad Amir Syarifuddin, Ketua Tim Audit Penyaksian Awal Uji Kompetensi Bapak Asesori Lisensi Kepala Saudara Ade Saikudin, Ketua LSP Polri Kombes Polri Dani Kristianto beserta jajaran, para asesor kompetensi di lingkungan LSP Polri, peserta uji kompetensi yang saya banggakan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Skema petugas perlawanan teror dan skema penyidik tindak pidana lalu lintas tahun anggaran 2025. Ini luar biasa, ternyata ada sebuah kemajuan luar biasa kalau bicara tentang penyidik tindak pidana lalu lintas. Karena selama ini menurut saya kecelakaan lalu lintas itu sepertinya seperti tindak pidana ringan, tipiring. Hari ini dengan hadirnya penyidik tindak pidana lalu lintas, siapapun harus lebih berhati-hati, termasuk saya. Karena dulu kecelakaan lalu lintas ada dua, tabrak atau tabrak mati katanya. Waduh, saya kaget juga. Itu dulu ya, dulu. Jadi katanya kalau seandainya ditabrak mati, itu Pak katanya tidak terlalu berat nanggungnya Pak, menabrak mati. Itu dulu Pak ya. Jadi saya bilang, wah, pas tadi diskusi dengan Pak Faisal, wih luar biasa, sudah ada penyidik lalu lintas. Sampai digambarkan, kecelakaan itu bukan soal peristiwa, tapi ada proses peristiwa yang harus diselidiki, karena itu penyebabnya. Tadi apalagi ketika setiap kendaraan menambah volumenya, itu juga tidak bagus, karena itu punya dampak terhadap geraknya lalu lintas. Jadi terima kasih Pak Faisal, ini sejarah yang luar biasa, karena jangkauan lalu lintas kan aktivitas orang di jalan, bukan soal manusianya, tapi ada aktivitas kendaraan. Hari ini pentingnya sertifikasi. Tadi saya diskusi dengan Wadan Brimob, saya memang sangat buta terhadap dunia Brimob. Ternyata ada penjinak bom, gas air mata. Dan pas saya diskusi, itu harus disertifikat katanya. Luar biasa. Saya pikir ya udah tugas brimob itu ya lemparin aja itu gas-gas itu.
ternyata itu harus disertifikat. Waduh, luar biasa. Ini pentingnya sertifikasi. Tapi itu juga soal sertifikasi, Pak. Yang mahal itu gagasan untuk membuat sertifikat itu, Pak. Selama ini ya tadi soal penyidik laka lalu lintas, kalau tidak ada gagasannya juga percuma, Pak. Akhirnya terus itu berjalan. Sama tadi Wadan Brimo juga menyampaikan, yang mahal itu gagasannya selain sertifikasinya, Pak. Karena apa? Ada kesadaran adaptasi situasi dan peristiwa yang selama ini tuh sangat lemah. Nah, ini kan bentuk kehadiran negara. Saya dulu kan demonstran, Pak. Saya berhadapan dengan Brimob dulu. Saya tahu sekali, aduh, kalau saya ceritakan saya sedikit malu sendiri jadinya. Ini poinnya adalah soal sertifikasi. Siapapun yang hadir di sini, sehebat apapun yang hadir di sini, mau jenderal mau apa, saya yakin tidak ada yang berani memberi sertifikasi ke istrinya. Iya, karena saya diskusi dengan beberapa teman-teman saya yang mau pangkatnya paling rendah, yang paling tinggi, bintangnya ternyata lebih tinggi bininya. Nggak dikasih sertifikat aja ngeri banget, Pak. Apalagi dikasih sertifikat. Saya diskusi sama teman saya, kenapa lu takut dengan bini lo? Ya karena bini gue nekat ya, berani. Oh itu ya sama kalau gitu. Polisi itu bagian tuntutan sejarah. Karena waktu saya menjadi demonstran, saya salah satu yang mempelopori agar kepolisian itu berpisah dari TNI. Polisi punya tanggung jawab dalam menegakkan demokrasi. Bukan soal presisi saja, Pak, tapi dalam penegakan demokrasi. Penegakan demokrasi ini semua aktivitas sosial itu penegakan hukumnya ada di kepolisian. Nah, TNI itu penting sebagai penjaga NKRI. Lalu siapa yang menjaga di dalamnya? Ya polisi. Tapi saya lihat kepolisian hari ini mampu beradaptasi dengan situasi itu. Tidak dengan represivitas, Pak, dengan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Karena saya merasakan di era kegelapan Orde Baru, perbedaan dikit itu udah ancaman, Pak. Kita lihat, saya berkali-kali semenjak saya menjadi wakil menteri, ini kan wakil menteri ini bukan jabatan politik, Pak, tapi jabatan hukum karma, Pak. Karena saya sering demo di Kementerian Tenaga Kerja dulu. Apa yang kementerian nggak pernah saya demo, dari istana sampai kementerian-kementerian sampai mabes-mabes Polri juga saya demo dulu. Maka saya, aduh ini jabatan menurut saya jabatan hukum karma. Untung nggak disertifikasi saya juga. Kalau tidak kita orkestrasi soal sertifikasi tadi, Pak, yang akhirnya masyarakat menganggap kecelakaan lalu lintas itu kecelakaan yang ya biasa aja, selesaikan antara berdamai antara korban dan pelakunya, kasih kompensasi uang kecelakaan, selesai. Jadi semoga kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan institusi besar ini bisa terus sinergi. Ekspektasi publik ke kita ini luar biasa, karena jujur, Pak, sama halnya dengan institusi kepolisian, dihina terus kita dihina terus, karena memang penegakan norma tenaga kerjanya rendah. Karena selama ini orang bekerja yang punya hak bekerja 21 sampai 30 sampai 35. Lalu bagaimana dengan umur-umur yang 36, 37, 40, 50 sampai 60? Negara sepertinya melegitimasi angka kemiskinan. Kemiskinan itu seperti negara menciptakan, Pak. Dengan apa? Regulasi yang tadi, praktek penahanan ijazah, rekrutmen yang mempersulit. Bagaimana? Syaratnya harus good looking, wajahnya menarik, tinggi badan, lantas harus, maaf yang perempuan ya, saya minta maaf untuk polisi yang perempuan, beranya ukurannya berapa, itu penghinaan. Perawan atau tidak, apa maksudnya? Hari ini dengan hadirnya presiden kita yang luar biasa, menteri saya, Pak Kapolri yang tekadnya luar biasa, ditambah institusi penegak hukum kita kepolisian, sama-sama punya tekad dalam penegakan itu, Pak. Jadi kolaborasi ini membuat saya semangat. Semoga kita menjadi saksi sejarah dalam proses transisi Indonesia ke depan lebih baik, Pak. Karena narasi besar kita ke depan adalah Indonesia maju, Pak. Indonesia unggul menghadapi 2045. Luar biasa. Meanwhile, Wah.
semakin membuat saya bahagia. Dalam seumur hidup saya, ulang tahun saya ada di Makobrimob. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Korprimob dan institusi kepolisian karena ulang tahun saya ternyata dirayakan di Makobrimob. Ini hal yang nggak mungkin terjadi karena saya kan dulu demonstran jalanan, tiba-tiba demonstrannya ulang tahunnya di Brimob. Waduh, luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat institusi kepolisian, Brimob dan juga Korlantas, Pak Faisal dan Pak Ramdhani dan juga BNSP dan LSP Polri. Ini sebuah kebanggaan tersendiri lah. Kita diskusi tadi luar biasa. Ternyata ada yang lebih luar biasa sekali. Di momen ulang tahun saya dirayakan. Waduh, terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Rasanya kesini, Pak. Iya, aduh. Kalau pegang mic kayaknya sudah mau jurang saya. Iya, lalu nih. Saya mau orasi beliau. Ulang tahun dulu. Aduh. Terima kasih Pak Ramdhani, ini bahagia sekali saya nih. Unit pertolongan pertama ada kan? Siap. Ah, udah. Kita datang dari unit, dari belakang kemudian kendaraannya datang setelah menerima telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Unit mendatangkan ke TKP dengan memasang lampu-lampu di belakang. Ada pembagian orang, buat tugasnya minimal 6 orang. Yang satu menolong korban, satu memberikan tanda barang bukti, serpian-serpian barang bukti. Nah, itu salah satunya menolong korban. Betul. Jadi jangan sampai terlantar. Sebelum kita mengolah TKP, kita menolong korban dulu dan baik yang meninggal dunia, baik yang luka berat. Kita potong ke ambulan. Apabila tidak ada kendaraan ambulan, maka kita menggunakan kendaraan umum, mobil pick-up bisa diangkut dan untuk percepatan penolongan korban. Menambah 2 kompetensi penyelamatan dan Olah TKP. Olah TKP ya. Ya, PPG ini. Langsung dia. Berapa meter Bapak lihat sendiri dan dengar sendiri juga. Ada suara seperti apa Pak? Bunyinya Pak? Ada suara kayak berdecit motor jatuh gitu. Oh iya. Depan kiri pintu tertutup, depan kiri pintu tertutup. Sampaikan kepada semua penembak, diantaranya satu adalah anggap senjata dalam keadaan terisi Bapak. Jadi kalau megang senjata anggap terisi, jadi nggak boleh main-main Bapak. Yang kedua, jangan mengarahkan senjata pada sasaran yang tidak ingin kita tembak. Yang kedua, yang ketiga, jauhkan jari telunjuk dari trigger sebelum siap menembak. Yang terakhir, yakinkan sekeliling. Jadi pastikan sasaran yang akan kita tembak ada di depan. Gila, kita biasa megang cuman bom molotov, tuh megang pistol beneran. Gimana rasanya itu? Ini dulu izin yang mana dulu prosedurnya? Pakai pelter dulu. Ini dulu ya. Oh iya, terang banget. Untuk sasarannya Pak. Nah, seperti ini Bapak. Oh gini. Silakan kalau udah siap, silakan ditembak. Dijajarkan lagi Bapak untuk kejeranya yang warna merah ditempelkan di Bapak. Oke. Gak ada yang kena tuh pun. Nih merahnya nih. Woi. Gila. Saya alami hari ini. Jadi penembak.
Saya Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faisal, SIKMH, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas kedatangan Pak Menteri dalam rangka kegiatan pada pagi sampai siang hari ini, dan beliau sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Tentunya menjadi spirit tersendiri bagi kami untuk Korlantas untuk lebih memajukan lagi pelayanan khususnya dalam penyelidikan laka lantas. Terima kasih.